A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Pada subuh kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita sebagaimana kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi kita sudah kembali ke settingan awal. Kembali ke settingan awal ini Pak, kembali pada kegiatan rutinitas kita harian ya, di luar kesibukan kita berpuasa. Masih ada beberapa hari, kalau nggak salah sampai tanggal 17 atau 18 April ini Syawalnya ya. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah puasa kita yang kemarin, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan kita sebagai sesama umat Islam, mari saling memberi maaf dan meminta maaf ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa man arada an yamudda fi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, maka hendaklah dia banyak-banyak bersilaturahim. Nah, gesit Pak namanya, gesit, gemar silaturahim. Nah. Kalau kita perhatikan dalam perspektif sirah nabawiyah ya, tradisi yang kita miliki saat ini, yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu apa? Halal bihalal ya, yang meskipun dalam istilah Arabnya itu tidak dikenal gitu ya. Kita di Arab itu tidak kenal pun halal bihalal. Nanti kalau kita bilang halal bihalal, nanti mereka bilang haram biharam. Ya, secara substansi adalah silaturahim, saling memaafkan, saling kunjung mengunjungi. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang menunjukkan sikap baik, penuh kasih sayang kepada semua orang, tanpa membedakan status sosial, suku dan juga agama. Baginda Rasulullah SAW mengunjungi rumah-rumah para sahabat, kerabatnya, tetangganya ya, serta menjaga hubungan baik dengan para sahabat ini ya. Maka di antara contoh ya, sebuah persaudaraan yang sangat kuat dalam sejarah berdirinya negara Islam pertama itu adalah bagaimana kita melihat persaudaraan seakidah ya, seakidah ya. Mungkin bisa beda suku, bisa beda kabilah, tapi persaudaraan seakidah yang tercermin dalam hubungan antara kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang berhijrah, dan juga kaum Ansor. Ini merupakan satu contoh bukti sejarah bahwasanya dari apapun suku kita, mungkin bahasa kabilah yang berbeda, kita bisa berkumpul menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai ukhuwah Islamiyah gitu ya. Itu dalam kacamata sejarah ya. Baginda Nabi SAW merangkul seluruh kalangan masyarakat ya. Di sana masih ada kelompok-kelompok mantan budak, mantan hamba sahaya ya, yang baik, yang mereka ini masih bekerja dengan orang
dengan tuannya ataupun mereka yang sudah dibebaskan. Nah, jadi memang ada ketimpangan yang sangat jauh antara orang-orang yang lahir atas keturunan orang-orang yang merdeka dengan mereka yang dilahirkan atas keturunan orang-orang yang hamba sahaya. Itu merupakan jurang yang sangat dalam, yang sangat luar biasa lah ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang merdeka ini, begitu dia lahir maka dia bebas untuk menentukan nasibnya, bebas untuk melakukan usaha apa saja. Adapun hamba sahaya, ya, mereka bisa jadi nanti di bawah kekuasaan tuannya sampai mereka dibebaskan. Dan akhirnya ketika Fathul Mekah ya terjadi, habislah seluruh hukum hamba itu. Jadi sudah tidak ada penghambaan antara manusia kepada manusia. Ya kan, kalau kita lihat hamba sahaya itu kan Pak lebih dari sekedar asisten. Asisten rumah tangga itu masih ada waktu kerjanya. Dari jam 7, dari jam 8 sampai sore misalnya. Malam mereka pulang ke rumahnya. Hamba sahaya ini tinggal bersama tuannya, hidup bersama tuannya, bekerja untuk tuannya, ya tanpa ada gaji bulanan. Karena dia adalah milik tuannya. Ya, jadi dia ini secara fisik adalah manusia, tapi secara muamalah mirip seperti harta, bisa diperjualbelikan. Nah, itu yang rancu dalam status hamba sahaya itu. Kalau kita lihat manusia secara umum, manusia ini haknya tidak boleh diperjualbelikan. Ya, ada yang namanya kalau di Indonesia itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu ada namanya human trafficking. Bagaimana sindikat jual beli manusia. Sindikat jual beli manusia ya, yang mungkin ada juga yang menjadi perbudakan, ada juga yang dijual untuk dijadikan wanita-wanita yang dipakai ataupun digunakan untuk memuaskan nafsu syahwatnya laki-laki. Ya, ini sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW sejak Fathul Mekah, maka sudah tidak ada hamba sahaya pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana praktek silaturahim bagi Nabi SAW pasca Idul Fitri, nah, seperti keadaan kita saat ini, ya. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat menyayangi para sahabat. Maka beliau datang mengunjungi para sahabat, mendoakan, ya. Terus berjabat tangan, Pak. Ini jangan diremehkan, berjabat tangan ini ya, musafahah. Jadi Rasulullah itu berjabat tangan dengan para sahabat kemudian berpelukan sebagai tanda kasih sayang. Makanya kita jangan kaget kalau kita pas pergi ke Mekah, ke Arab, haji ataupun umrah, nanti ketika kita ketemu sama orang Arab yang kita sudah kenal, ketika kita ketemu dia akan salaman, kemudian dia akan peluk kita, kemudian cipika-cipiki pipi, ya kan? Assalamualaikum ya Indonesia, ya ahlan bikum. Assalamualaikum kaif hal. Nah, gitu kan. Nanti salaman terus dipeluknya kita, baru cipika-cipiki di pipi. Nah, itu mungkin bagi sebagian kita, Pak, ngeri kali ya. Sampai peluk-peluk, sampai senggol pipi dengan pipi gitu, ya. Ah, seperti itu. Ya, enggak sampai cium lah kan, pipi sama pipi. Itu menandakan mereka masih berpegang teguh kepada tradisi orang-orang terdahulu, ya. Dan setelah itu sangat mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa menyimpan dendam. Nah, terkadang itu kan kita itu ada gitu ya, misalnya kita pernah punya masalah dengan sahabat kita, ataupun kita pernah renggang dengan teman kita, tiba-tiba mumpung momen Idul Fitri, datang ke rumahnya gitu ya, mumpung momennya dapat ini, masih bulan Syawal, masih Syawalan, datang, Mas, Bang, Pak, saya minta diampuni kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Saya dulu pernah utang, terus saya lama baru bisa bayar gitu ya. Saya juga sebenarnya tidak nyaman dengan itu, tapi apa boleh buat, baru ada uang ini untuk melunasi. Terus bapak itu bilang, iya, saya maafkan kesalahan bapak, tapi tidak saya lupakan.
Itu berarti belum selesai, Pak. Ya, saya maafkan kesalahan Bapak tapi tidak saya lupakan. Berarti itu silaturahimnya belum tuntas. Seharusnya ketika kita memaafkan kesalahan orang itu udah selesai. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ya, siapa mereka yang orang-orang yang terbaik di muka bumi itu? Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Mereka yang bisa menahan kemarahan saat mereka bisa marah, dan yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Mungkin kalau dikatakan kita tuh bisa marah, itu semua orang bisa marah, Pak. Tapi dalam konteks ini, contoh begini, kita sebagai anggota, kita jengkel sama bos kita. Woi, bos ini masih juga 2 Syawal, sudah masuk kerja. Ini masih lebaran, Mbak, ini bos. Nggih, matur suwun, Ustaz. Nah, ini disediakan Pak Imam nih, istimewa ini. Ya. Jadi kita bisa menahan marah kepada bos kita. Kenapa? Karena posisinya di atas kita, Pak. Tapi yang dimaksud menahan kemarahan itu ketika kita bisa meluahkannya. Misalnya kita nih orang petinggi, CEO lah bahasanya, CEO, tapi tidak sedang menyamar ya. Kita adalah CEO. Kita bisa marah sama anggota kita karena kesalahan mereka, tapi kita tahan. Sebenarnya saya tadi itu tidak suka melihat kegiatan seperti ini, tapi karena kalian sudah meminta maaf ataupun sudah mengaku bersalah, maka saya tidak jadi marah. Nah, jadi itu menahan kemarahan yang seharusnya bisa dia luahkan, ya, bisa dia cerca, bisa dia caci maki orang-orang yang di bawahnya, itu dia tahan kemarahannya. Nah, terus yang lebih mulia lagi, setelah bisa menahan kemarahan, dia juga bisa mudah memaafkan manusia. Kita bagaimana kita melihat keteladanan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Fathul Mekah. Saya pernah ceritakan bahwasanya ketika Rasulullah berniat untuk membuka, ya namanya Fathul itu kan membuka, tidak dikatakan sebagai menguasai, tidak, tapi membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan. Beliau membawa 30.000 pasukan dari bala tentara dari Madinah, yang setiap batalion gitu ya, mungkin di setiap kompinya itu ada ahli perangnya, ada tukang panah, ada tukang pedang, ada tukang tombak, ada tukang mengendarain kuda, semuanya punya keahlian-keahlian. Sehingga ketika Abu Sufyan melihat 30.000 tentara itu sudah sampai di pintu gerbang kota Mekah, dia ketakutan, Pak. Ya, saya ceritakan kan, dia ketakutan sampai dia datang lari ke dalam kota dan mengatakan, wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Muhammad telah datang bersama pasukan yang sangat banyak untuk menghancurkan kota kita. Seandainya mereka ini masuk ke dalam kota ini, maka kita akan luluh lantak. Tidak ada tempat kita untuk bersembunyi karena pasukan sudah berada di depan pintu gerbang kota kita. Nah, setelah disampaikan seperti itu, Abu Sufyan datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apakah yang enggak engkau perbuat dengan kota ini, dengan bala tentaramu yang sangat banyak ini? Kalau engkau datang dan menghancurkannya, niscaya kami semua akan hancur dan kami akan takluk terhadapmu. Tetapi kami punya anak-anak, kami punya ibu-ibu, kami punya orang-orang tua yang tidak mungkin kami selamatkan saat ini. Nah, itu ya ibaratnya gitu. Terus Rasul bilang apa? Sudah, yang masuk sembunyi di rumahmu maka dia aman. Nah, tersenyum Abu Sufyan. Weh, betul. Tapi dipikirkan, weh, orang satu Mekah semuanya masuk ke rumah saya, wah, apa ndak hancur nanti rumah itu, gitu kan? Oh, jangan Muhammad. Ada tempat lain, kata Rasulullah, yang masuk Masjidil Haram dia akan selamat. Nah, sudah dikasih lagi tempat pengamanan. Terus Rasul tambah lagi, yang mengunci pintu rumahnya rapat-rapat maka dia akan selamat. Nah, ini sebenarnya perang apa ini, Pak? Perang kok banyak kali anunya, syarat perdamaiannya gitu ya. Yang masuk Masjidil Haram tidak akan dibunuh gitu ya. Yang mengunci rumahnya rapat-rapat nggak akan disakiti. Yang masuk rumah Abu Sufyan tidak akan disakiti. Lah terus ngapain ini 30.000 pasukan ini? Karena memang hikmahnya Allah ingin memuliakan kota Mekah ini, dibuka, dibebaskan tanpa ada pertumpahan darah.
Bahkan Rasulullah berpesan kepada 30.000 pasukan itu, jangan menebang pohon, jangan bakar-bakar gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu kalau lagi demo, jangan bakar ban gitu ya. Jangan bikin kerusuhan lah pokoknya, jangan bawa petasan, jangan nakut-nakutin orang-orang, nakut-nakutin ibu-ibu, anak-anak. Pokoknya masuk dengan santun. Masya Allah, ini luar biasa, datangnya dengan marwah, datangnya dengan wibawa. Akhirnya apa? Pada malam itu juga Mekah berhasil ditaklukkan. Ada satu kejadian Pak yang luar biasa, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Rasul itu kan pernah dimusuhi oleh kaumnya, orang-orang Quraisy. Kaumnya sendiri, sukunya. Seharusnya ketika beliau sudah datang dengan bala tentara yang sangat banyak itu kan, kalau kita mungkin agak-agak emosi gitu ya. Mati kalian, nanti kalian. Yang kemarin ngusir aku, yang kemarin musuh-musuhin aku, lihatlah, hari ini adalah hari pembalasannya. Kan harusnya gitu ya. Tapi apa yang Rasulullah lontarkan kepada orang Quraisy ketika beliau sudah berkumpul di kota Mekah? Apa yang beliau katakan dalam hadisnya? Kata beliau, ya ma'syar Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai penduduk Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apa yang akan kalian perhatikan ataupun apa pendapat kalian tentang perbuatan yang aku akan kerjakan kepada kalian? Namanya orang-orang sudah terdesak Pak, sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi, mau tidak mau apa? Ya sudahlah, menjilatlah sudah, ya kan? Nggak mungkin sudah kita akan menang ini, nggak mungkin kita akan selamat. Maka apa yang mereka katakan? Qalu khairon, akun karim wa ibnu akun karim wa ibnu akhin karim. Engkau kami yakin akan berbuat baik, wahai Muhammad. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia, Abdullah bin Abdul Muthalib itu kan masih orang-orang pembesar dari Mekah. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan saudara dari anak dari saudara kami yang mulia. Nah, itu kata-kata sudah ngeles itu Pak, sudah ngeles, sudah tidak ada lagi tempat bersembunyi gitu kan. Nah, maka Rasulullah mengatakan, qala fa inni aqulu lakum ma qala Yusuf li ikhwatihi. Katakanlah, sesungguhnya aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian di mana perkataan ini pernah dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf itu kan, di antara para saudaranya kan dia yang paling apa Pak? Paling ganteng. Nah, Ramadan kemarin tuh sempat 2 malam apa 3 malam itu anak-anak bangunin sahur itu pakai lagunya Nabi Yusuf. Ya, 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau ia disakiti. Nah ini. Ya. Nabi Yusuf itu sama saudara-saudaranya diajak, diminta izin sama bapaknya, diajak untuk ceritanya berdagang. Ya. Terus itu disengaja ditaruh di sebuah sumur, ditinggalkan begitu saja supaya kecintaan orang tuanya ini tidak terus-menerus kepadanya, karena saudara-saudaranya cemburu. Terus dari itu, apakah Nabi Yusuf jengkel sama Bunyamin, sama saudara-saudaranya? Enggak. Ya. Dia mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Sesungguhnya aku tidak sama sekali menaruh dendam kepada kalian, wahai saudara-saudaraku. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang Quraisy. Kata beliau, la tathriba alaikumul yauma idhabu fa antum tulaqa. Sudah, yang mau hartanya dijaga, hartanya menjadi miliknya pada malam hari ini, silahkan masuk Islam, silahkan bergabung dengan kami, maka harta kalian aman, jiwa kalian aman, dan kalian bagian dari kami. Adapun kalian yang tidak mau berislam, ya, idhabu fa antum tulaqa, silakan pergi meninggalkan kota Mekah ini, kalian aku bebaskan. Nah, ini sebuah keteladanan memaafkan Pak. Ya, kalau kita mungkin posisinya kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita bisa bilang tadi itu, kalian aku maafkan tapi tidak aku lupakan. Tapi enggak, Rasulullah bilang sudah, kalau yang tidak mau bergabung dengan Islam, ya,
saya akan bersihkan semuanya berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram dan sekitar Ka'bah. Kalian yang tidak mau berislam, idhabu fa antum tulaqa. Pergi tinggalkan kota Mekah ini, kalian aku bebaskan. Tidak ada satupun kebencian ataupun hukuman yang Rasulullah berikan kepada orang-orang yang dulu pernah mengusir beliau. Nah, ini merupakan teladan memaafkan dari Rasulullah SAW. Jadi apa? Manifestasi tertingginya beliau adalah menyambung hubungan dengan orang yang pernah memutuskan hubungan dengan beliau. Akhirnya apa? Orang-orang yang berislam menjadi sahabat-sahabat yang kuat untuk mendakwahkan Islam pada masa itu. Nah, kemudian apa saja kira-kira contoh praktis yang ditunjukkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga silaturahim? Ya, kalau kita lihat Rasul mempersaudarakan orang-orang muslim dari Muhajirin dan Ansor. Ada namanya mu'akhah, Pak. Mu'akhah itu asal kata dari ukhuwah. Ukhuwah, mempersaudarakan. Yang kejadian itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah ada peristiwa mu'akhah, mempersaudarakan antara fulan dengan fulan yang mereka tidak satu darah, tidak satu rahim, bukan ada persaudaraan pun, ya. Dilaksanakan secara langsung dan personal, ya. Basisnya adalah apa? Basisnya adalah keimanan. Pokoknya saling sama-sama iman, maka mereka bisa dipersaudarakan. Ya, meskipun bukan satu nasab dan juga bukan dikatakan apa, tidak dalam hal tujuan untuk harta, meskipun ada tujuan duniawinya, ya, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan Rasulullah dengan Sa'ad bin Abi Rabi ini kan saat ini punya harta yang banyak, juga punya istri yang banyak. Apa yang dikatakan Sa'ad? Wahai Abdurrahman, engkau adalah saudaraku. Sekarang perhatikan di antara istri-istriku mana yang menurutmu cantik. Kalau engkau mau, aku ceraikan, selesai masa iddahnya, nikahi dia. Masya Allah, Pak. Itu kira-kira pengorbanan yang model apa itu? Ya, kita itu kadang-kadang, Pak, punya istri satu, ya kan, dilirik-lirik sama tetangga aja. Kenapa kok sering kulihat kau sering lirik-lirik istriku, ya kan, Pak, ya. Apalagi istri kita itu kalau sudah lihat palek sayur, ya kan, belum berjilbab, masih tutup-tutup handuk, sudah dia keluar, palek, sebentar palek, tunggu, ya kan. Palek sayur ini juga pandai datangnya pagi-pagi gitu kan. Jadi kalah-kalah itu ustadz kalau sama ibu-ibu ketika palek sayur datang, ya kan. Nah, jadi Sa'ad bin Rabi ini menawarkan istrinya. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman? Tidak. Aku cukup minta dikasih modal saja karena aku adalah pedagang yang hebat. Jadi dia, Abdurrahman bin Auf ini enggak juga mau tinggal duduk, tinggal diam ataupun dikatakan numpang di rumahnya Sa'ad, enggak. Kasih aku hartamu, ibaratnya kasih aku modal, sini aku usahakan. Aku dulu pernah berdagang sukses di Mekah, Masya Allah. Dan Abdurrahman bin Auf ketika itu akhirnya apa? Dia juga berhasil menjadi pedagang yang sukses. Ini diantara contoh persaudaraan yang berdasarkan nilai-nilai keimanan. Dan masih banyak lagi, kurang lebih ada 45 orang yang Rasulullah SAW persaudarakan, dari orang Mekah dengan orang Madinah, orang Muhajir dengan orang Ansor. Dan itu awalnya memang sampai hukum mewarisi, Pak. Jadi kalau nanti ada yang meninggal, warisannya turun. Tapi setelah turun surah An-Nisa tentang pembagian waris itu, hukum ini dihapuskan. Jadi mereka hanya saudara tetapi tidak saling mewarisi. Oke. Terus yang lain, sebelum saya tutup, ya. Di antara ajaran Nabi SAW terhadap kita seorang muslim untuk menjaga silaturahim itu adalah apa? Menyampaikan salam. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsyus salam bainakum, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Nah, jadi syarat surga itu harus orang yang beriman. Dan tidak beriman orang yang tidak saling mencintai saudaranya. Nah, ini rajin ke masjid Pak, tapi musuhnya di tetangganya banyak Pak. Musuhnya banyak. Orang bilang, oh dia tuh rajin ke masjid Ustaz, tapi tetangganya nggak ada yang baik sama dia. Nah itu kan, tidak dikatakan beriman sampai kita itu saling mencintai, saling menyayangi sama saudara kita. Kemudian Rasul mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Inginkah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Ya mungkin secara tekstualnya mengucapkan salam gitu ya. Ketemu saudara kita di jalan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat mukanya, ini jamaah Bani, tapi lupa namanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah, itu juga sudah menjadi salah satu penyambung silaturahim. Tetapi para ulama menegaskan lagi dalam pandangan lebih dalam, afsyus salam ini tidak hanya sebagai ucapan di mulut salam kepada teman kita ataupun saudara kita sama muslim, tapi menjaga kondusivitas keamanan daerah. Ini ada tetangga kita nih, kita ketahuan lagi kelahi nih, rebutan lahan. Satunya bilang lahannya itu sampai sini, satunya bilang enggak, lahanku itu sampai sini, kelahi. Datang kita kompor-kompori. Tahukah sebenarnya bapak tuh kemarin tuh lahannya tuh cuma sampai sini. Ini ada petanya ini. Coba buka di online ini. Petanya seperti ini. Kau jangan mau kalah. Pokoknya pertahankan hakmu. Nanti datang lagi temannya ke sebelahnya. Bapak tadi tuh sebenarnya dia belum tahu info yang benar tuh. Ya sebenarnya tanahmu nih hakmu sampai sini. Bapak tuh cuma ngaku-ngaku. Wah, dikompor-kompori Pak. Akhirnya bukan malah saling islah, malah makin keras pertentangan itu. Nah, kita sebagai seorang muslim dalam implementasi afsyus salam itu ya seperti itu, harusnya mendamaikan. Ada saudara yang berseteru, kita damaikan. Kalau bisa kita jadi mediator lah, kayak Pakistan ya. Dengar beritanya kan, Pakistan menjadi mediator diskusi antara Iran dengan Amerika. Nggak tahu nih jadinya kayak mana nih. Ya, Iran dimediasi sama Pakistan untuk dialog sama Amerika. Ya kan, bahaya juga Pak kalau Selat Hormuz ditutup ini Pak. Plastik nih menjulang tinggi sudah harganya. Ya, kalah-kalah emas Pak ya. Emas itu palingan naiknya 20-30% gitu, paling tinggi lah ya. Emas batangan itu kan. Ini plastik ini harganya saya cek, naiknya banyak. Hampir 70-80%. Katanya, enggak tahu ya betul atau tidak, itu katanya biji plastiknya diimpor Ustaz. Ada juga yang belum ada kaitannya dengan kenaikan, dia sudah naikkan duluan. Ya kan, kadang-kadang kita ini orang Indonesia ini euforia itu kelewatan juga gitu. Sebelum naik kita naikkan duluan, padahal enggak ada imbasnya. Ya kan, kemarin saya beli tahu campur biasanya 18.000, sudah jadi 22.000 Pak. Sudah pesan 3 bungkus, untung ada uang lebih. Biasanya kan kalau 18.000 kan uangnya 54.000 gitu ya. Ternyata 3 bungkus itu, Mas mohon maaf Mas, harganya sudah 22. Hampir kita kiris Pak. Untung dilihat di dompet masih ada sisanya, ya kan. Jadi dampak dari peperangan itu terasa bagi kita. Apalagi negara kita ini kan negara yang sangat ketergantungan dengan komoditas impor ya. Impor dari luar. Ya, untung aja kita nggak makan gandum Pak. Kalau kita makanan pokok kita ini gandum, wah sudah naik sejak Ukraina sama Rusia perang kemarin. Ya, jadi dampak globalnya luar biasa. Ya, tapi di situ kita lihat ada satu sisi yang agak berbeda saya melihat ya. Dengan mencuatnya nama Iran ini di media-media sosial gitu ya, sebagai negara yang berani untuk melawan kezoliman dalam kurung mungkin negara penjajah gitu ya. Sekarang ini saya sering lihat itu di beranda saya di media sosial itu ada seperti podcast ataupun video pendek itu, baiklah sahabat Fatimiyah. Ada yang tahu nggak itu maksudnya apa?
Jadi kalau kita lihat dinasti Fatimiyah itulah dinasti awal di Mesir yang membangun Universitas Al-Azhar. Al-Azhar sekarang ini. Kemudian mereka itu tujuannya dulu membangun Al-Azhar itu adalah untuk menyebarkan ajaran pemahaman Syiah ke seluruh dunia. Tapi qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala baru selesai dibangun kampus itu, dinasti Fatimiyah runtuh, kemudian naik dinasti Salahuddin Al-Ayyubi, namanya dinasti Ayyubiyah. Nah, makanya Pak, di antara sunnah yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika kita salat tarawih, ingat ada salawat-salawat as-salatu Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin, Al-Khalifatus Sani. Itu sebenarnya kenapa? Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, nama para khalifah ini dihapuskan. Ya. Umat Islam itu mau dilupakan dari 4 khalifah yang baik ini kecuali Ali. Karena mereka ini indimamnya, tawajuhnya kepada Ali. Maka ketika dinasti Fatimiyah itu jatuh, Salahuddin Al-Ayyubi di Ramadan yang pertama kekuasaannya beliau menambahkan tadi itu solawat-solawat tadi itu pada sholat tarawih. Supaya apa? Orang Mesir ingat lagi ada khalifah pertama Abu Bakar, ada khalifah kedua. Itu tidak ada pun zaman Nabi. Makanya sebagian teman-teman yang sangat alergi dengan bid'ah bilang, wah, tidak ada tuh Ustadz zaman Nabi sholat tarawih itu ada solawat-solawatnya khalifah 1, 2, 3. Itu memang bukan di zaman Nabi, tapi itu adalah ijtihadnya Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana ia mengingatkan lagi umat Islam Mesir pada saat itu untuk kita nih punya khalifah yang pernah memimpin juga setelah wafatnya Nabi SAW. Makanya ada selipan Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin radhiyallahu an. Nah, itu kan kemudian disambut lagi. Nah, itu. Jadi kalau dibilang itu perkara-perkara sesuatu yang baru, iya, tidak ada pada zaman Nabi, tetapi dia tidak sampai pada masuk pada bid'ah dolalah. Catat Pak ya, tidak masuk pada bid'ah dolalah. Nanti dibilang lagi saya, Ustadz Intan tuh rupanya tidak setuju dia sama solawat-solawat waktu sholat tarawih itu. Enggak, ya itu terjadi. Nah, dinasti Ayyubiyah inilah yang menetralkan kembali penduduk Mesir dari ajaran Syiah. Nah, Fatimiyah, nah, makanya anak-anak muda, saya lihat akhwat-akhwat ya, perempuan-perempuan, sahabat Fatimiyah, kita sekarang berada di Haram. Saya kira di Haram Mekah di mana? Ternyata di Karbala. Di Iran. Ya, jadi ada gaung efek ketika Iran ini mencuat di permukaan. Sekarang namanya menjadi primadona dunia, ya, karena menjadi satu-satunya negara Islam yang berani melawan Amerika. Akhirnya apa? Mereka ini sudah, orang-orang Syiah ini sudah tidak malu-malu lagi, Pak. Ya, kalau dulu tuh cuma ditulis ABI gitu ya, Ahlul Bait Indonesia. Sekarang ini betul-betul ditulis Ahlul Bait Indonesia Official. Masya Allah, dia punya akun official. Kalau kita buka berandanya situ, semuanya tentang pemahaman-pemahaman Syiah yang mereka miliki. Nah, jadi di samping itu memang ada ya, gaung yang nanti ini akan menimbulkan pergesekan antara kita Sunni dengan Syiah. Ya, tapi ya kita memaknainya ini dalam konteks kenegaraan, ya sudahlah, mereka juga negara saudara kita, sebangsa dan senegara. Yang penting nanti kalau misalnya ada pemahaman-pemahaman yang diajarkan di tempat kita ataupun di kelompok-kelompok Ahlus Sunnah ini yang bertentangan, ya udah nanti kita diskusikan dan kita tolak gitu ya. Ya, mungkin ini jam 6 ya, sedikit yang dapat saya sampaikan dalam mukadimah pembukaan kajian sirah kita pada subuh kali ini. Saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada para jamaah, baik yang berkaitan dengan materi kajian ataupun di luarnya. Silakan. Allah sedang kami masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali yang mau ditanyakan masih ada waktu. Ini minuman saya ada 2 Pak, berarti pertanyaannya harus banyak. Karena harus habis dulu baru selesai kan? Ada 1, silakan. Ini baru sekali nih minumnya double nih. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak 17 atau 18 Pak ya. Kalau saya karena saya lebarannya Jumat berarti 17. Yang lebarannya Sabtu kalau dia 30 berarti tetap hari Ahad itu tanggal 18. Kalau Ustaz sendiri puasa Syawal itu sebenarnya kapan Ustaz? Sebaiknya. Apakah di awal, di akhir atau di tengah? Kalau saya pribadi adalah Ustaz. Kalau Ustaz hari Jumat. Oke. Kalau di awal-awal itu masih ada Iya. Betul. Ya. 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 Saya ini kebetulan Pak. Kebetulan itu arwah kakek saya ketika puasa 30 hari itu, saya betul bahkan ada Ustaz juga mengaji dari itu. Ketika kami buka puasa di hari 30 itu, kakek saya itu ngomong ini, saya sudah melakukan puasa sehari ketika saya ada Tuhan. Oke. Nah, kemudian Ustaz saya itu seperti itu. Ketika mau maghrib, kami mau makan, untuk membuka puasa kami, beliau menyampaikan, Mama betul. Kita sudah melakukan puasa juga, dan tidak Tuhan. Nah, saya Ustaz, beberapa kali puasa 30, selalu saya mengajar Tuhan itu. Alhamdulillah tidak pernah ketemu. Ya, maksud saya mau praktekkan. Kalau saya kuliah, misalnya puasa saya hari Sabtu lebaran. Saya cari anak keluar itu dari Jawa, suku. Ya, karena saya mau ada dulu juga dengan anak saya. Kan saya puasa, nanti berbuka hari Jumat. Dia mengatakan yang dalam ini dan dalam itu untuk puasa untuk melaksanakan masalah Idul Fitri. Jadi hari Sabtu kira-kira karena bulan itu ketemu. Nah, belum tahu bagaimana. Karena kan katanya kan di hari itu berbuka ketika melihat anak Tuhan. Iya. Nah, sementara kan puasa ini kan dari pagi sampai setelah makan ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ciri-ciri Islam ini bagaimana Ustaz? Ciri-ciri? Oh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya satu penanya cukup sudah nih. Ini sampai jam 8 kita jawab ini. Baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali Pak ya. Jadi yang kayak gini ini kita membuka ruang diskusi keilmuan dalam beragama. Jadi kapan sebaiknya puasa Syawal? Saya kasih dua pendapat ya. Yang pertama, hadisnya itu kan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana shaumud dahr, puasa selama 1 tahun penuh. Jangan pula nanti diartikan, Pak, sudah selesai Syawal akan aku sudah puasa setahun penuh, berarti tahun depan tidak usah puasa lagi. Jangan begitu. Itu pahalanya ya, pahalanya. Nah, jadi untuk pendapat pertama, kalau nggak salah pendapatnya Maliki kalau nggak Hanafi, ketika Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, itu puasanya harus full Pak. Kalau dia misalnya ada yang pecah atau apa karena sakit, maka di bulan Syawal itu dia harus menyelesaikan dulu puasa Ramadan ganti itu, baru puasa Syawal. Karena dalilnya secara tekstualnya, barang siapa puasa Ramadan baru mengikuti dengan 6 bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, gitu ya. Jadi kalau ada yang
bolong dan lain sebagainya di bulan Syawal itu ganti dulu baru puasa Syawal. Nah ini yang diambil sama teman-teman Salafi di Tarakan atau di Indonesia, termasuk Wahda Islamiyah dan satu golongan dengan mereka gitu ya. Jadi mereka mengambil pendapat karena hadisnya itu barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 bulan Syawal, maka kalau ada yang bolong di Ramadan itu harus ganti dulu, karena dalilnya harus puasa Ramadan secara full baru 6 hari bulan Syawal, maka mendapatkan pahala. Itu menurut pendapat Imam Hanafi kalau tidak salah. Adapun jumhur berarti selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mungkin, itu mengatakan pokoknya setelah puasa Ramadan selesai, baik kita punya utang atau tidak, kalau kita melihat maslahatnya lebih besar untuk puasa Syawal karena waktunya terbatas, silahkan habiskan Syawal dulu 6 hari. Tidak mudah Pak sholat puasa Syawal 6 hari itu ya. Saya lebaran Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya sudah mulai puasa. Maksud saya itu Senin, Selasa sampai 6 hari ke depan. Gagal Pak. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu itu sudah sahur, habis subuh itu sudah niat puasa, jam 9 dapat WA, Ustadz jangan lupa nanti siang-siang makan siang di rumah saya, anak saya akikah. Ayo, sudah puasa Pak hari Rabu Pak. Baik Bang, siap nanti Bang ya. Kan kalau orang itu ngundang dari jam 1 sampai jam 5 kan nggak mungkin kita, Bang aku lagi puasa, boleh nggak disisakan habis maghrib? Kan nggak mungkin kita begitu ya. Kalau teman dekat oke. Akhirnya apa? Karena ijabatul dakwah, menjawab panggilan orang itu wajib, terpaksa yang sudah puasa sampai jam 9 tadi itu kita batalkan karena zuhur sudah mau berbuka gitu kan, nggak mungkin puasa setengah hari kan. Nah itu salah satu cobaannya ya. Makanya 6 hari di bulan Syawal itu tidak mudah. Kalau Ramadan itu kita lempeng, mau sahur malamnya nggak sahur atau apa, pokoknya besok habis subuh pagi udah niat puasa aja ya kan. Mau sahur cuma minum air atau apa, cuma makan kue satu, berbuka nggak sempat makan, sahur nggak sempat, tetap besoknya kita puasa. Tapi di bulan Syawal cobaannya luar biasa Pak ya kan. Jadi kalau saya mengambil pendapat apa tadi, kapan sebaiknya puasa Syawal itu melihat maslahat yang ada pada diri kita. Kalau misalnya kita ini punya utang misalnya karena kita sakit 10 hari, Ustadz ini berat nih Ustadz, kalau saya puasa bayar dulu 10 hari baru saya puasa Syawal, takutnya waktunya habis. Karena saya pernah Pak, karena sibuk wirawiri habis Syawal itu ngantar santri-santri ke Gontor. Jadi saya waktu itu pas mau pulang juga nggak dapat tiket ya, puasanya itu compang-camping, kadang Senin puasa, Kamis puasa, ceritanya kan mau ngambil sunnahnya itu. Sudah hari ke-5, tinggal hari ke-6, besoknya itu sudah 1 Zulqa'dah. Ayo, tidak lengkap 6 harinya itu. Akhirnya kan tidak sempurna. Kenapa? Kita sibuk dalam perjalanan, gitu ya. Jadi kalau bisa memang saya mengambil pendapat jumhur. Kalau memang kita memang bisa menyelesaikan puasa qadha di Ramadan itu misalnya cuma 3-4 hari, silahkan puasa dulu. Dan kita mampu untuk menyelesaikan puasa Syawal itu di bulan Syawal sebelum habis bulan Syawal, silakan. Atau kalau kita takut, silakan puasa Syawal dulu. Nanti qadhanya masih ada 11 ataupun 10 bulan lah. Allah siapkan sampai bulan Sya'ban. Ya itu pendapat kedua ya. Jadi pendapat pertama mengambil tekstual hadis bahwasanya harus lengkapkan Ramadan dulu baru puasa Syawal, maka konsekuensinya adalah membayar dulu baru puasa. Nah, itu yang teman-teman Salafi ambil, pegang ya. Adapun kita mungkin kita bisa mengambil pendapat jumhur, yaitu kita mengambil mana-mana yang mudah dulu ya kan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Cukup. Itu pertanyaan pertama, nanti panjang lagi. Terus kapan kita harus membatalkan puasa Ramadan? Dengan dalil tadi itu ya, sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salatina syahran, salatina yauman. Dalam hadis itu, berpuasalah kalian ketika melihat ru'yah, ketika melihat anak bulan, dan berbukalah kalian, maksudnya stop puasa Ramadan ketika sudah ada anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum, tapi kalau dia tertutup awan, maka lengkapkanlah bulan itu menjadi 30 hari. Jadi dalam bulan Hijriah itu Pak tidak ada 31 dan tidak ada 28. Ingat ya. Karena Rasulullah mengatakan asyahru kada 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 wa kada. Maka Rasulullah tidak menghitung. Satu bulan itu kata Rasulullah 10 10 10 30 hari.
10 10 9. 29. Berarti 28 itu kurang sehari, 31 itu kelebihan sehari. Kenapa puasa Ramadan plus puasa Syawal itu dikatakan puasa setahun penuh? Karena ternyata hitung-hitungannya lah ya, hitung-hitungannya itu kurang lebih kita puasa itu pahalanya sekitar 360 hari puasa. Gitu ya, satu hari ataupun satu hari itu dihitung dilipatkan 10 kali lipat atau berapa gitu. Ada memang hitung-hitungannya. Enggak, saya belum lihat ya, belum tahu apakah ini ilmu otak-atik mantuk-mantuk, ya ilmu gotak-gatik, cocokologi, ataukah memang itu berdasarkan dalil gitu ya. Tapi itulah dia. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak, saat ini kan teknologi sudah maju nih Pak. Sebenarnya untuk melihat anak bulan itu lebih kepada ibadah. Makanya teman-teman di Salafi itu pokoknya ru'yah itu harus kita kerjakan. Kenapa? Ini ibadah. Nah, sedangkan kelompok-kelompok hisab, bukan hisab ini, bukan hisab rokok, bukan. Kelompok-kelompok hisab termasuk Muhammadiyah dan keluarga kami NU yang di kampung ini Pak, di Blitar itu tim hisab. Ya, Pak D saya, pokoknya paman-paman saya. Jadi Pak D saya itu NU Tulen. Paman saya itu pernah ketua GP Ansor. Jadi yang keluar dari hitohnya NU itu bapak saya Pak. Nah, karena dia datang ke Tarakan, kemudian kumpulnya itu di Al-Amin. Makanya generasinya kumpulnya di Muhammadiyah. Ya, sejatinya sama aja Pak. Ya, karena saya tanya sama Pak D saya, Pak D, ini gimana nih Blitar? Saya bilang, kan jenengan hisab ini. Oh iya, harusnya itu Jumat itu riyoyone Jumat leh katanya gitu. Nah, karena Pak D saya itu NU memang, tokoh NU, tapi dia adalah tim hisab. Makanya ketika saya mendengar berita dari pondok pesantren Peloso, ada kemarin tasris dari Peloso Kediri, Peloso kan bilang Ramadan ini sampai Kamis dan Jumat sudah Lebaran, betul? Ada yang nonton videonya? Habis itu kan langsung ditegah dari pimpinan PBNU pusat ya kan? Jangan mendahului, kita tunggu pemerintah. Kenapa? Jawa Timur itu Pak sebenarnya banyak tim hisab. Jadi sekarang ini karena hisab itu identiknya dengan ormas. Oh, kalau ini nih lebarannya Muhammadiyah ini. Oh, aku bukan Muhammadiyah ini. Aku ini kan ikut negara. Jadi kita sudah salah Pak. Identitas itu jadinya apa ya? Ilmu itu menjadi ilmu identitas. Pokoknya kalau hisab, pastilah itu Muhammadiyah itu. Sama geng-gengnya lah. Nah, itu kan. Nah, dalam pandangan menentukan awal bulan itu ada metodologi yang digunakan gitu ya. Yang umum adalah hisab wujudul hilal, yang kedua adalah ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Sekarang itu Bapak kalau download di aplikasi HP-nya Pak, namanya Sun kalkulator matahari dengan moon clock, kalkulator bulan. Itu Bapak tinggal kasih masuk titik koordinat kita di sini, kita bisa tahu Pak di mana posisi bulan saat ini, berapa derajat, berapa lintang utara, berapa lintang selatan, posisi matahari di mana, itu bisa tanpa harus ngintip-ngintip Pak. Artinya apa? Teknologi ini sudah maju. Keilmuan astronomi kita ini sudah luar biasa hebat. Tapi kembali tadi itu, ya kan? Adanya dalil yang memerintahkan sumuli ru'yatihi tadi kan, jenengan berusaha ngelihat anak bulan itu ya, terus tidak jumpa gitu ya. Ya memang kadang-kadang kalau dengan mata telanjang nggak bisa Pak. Makanya Muhammadiyah bilang kami ini sebenarnya orang-orang ru'yah juga gitu kan. Tapi ru'yah kami itu ru'yah bil ilmi. Kami melihat dengan keilmuan, tidak dengan teodolit saja, tidak dengan teleskop saja, tidak dengan mata yang ada ini, tetapi kami juga melihatnya dengan ilmu astronomi, ilmu falak. Nah, makanya kalau kita misalnya bingung Pak, saya ini bingung Ustaz, kok tidak tahu, tidak pernah melihat anak bulan. Ya sudah, kita jadi muqallid. Kita ngikutin pendapat ulama ataupun otoritas yang kita yakini kebenarannya. Yang nggak boleh tadi itu jangan lebarannya sholat Idul Fitrinya Sabtu tapi Jumat sudah nggak puasa. Ya,
Kan gitu. Wah Ustaz, nggak bisa saya puasa, kenapa? Tuh sudah Masjid Muhammadiyah, sudah takbiran. Wah. Tapi nggak mau juga sholat. Takutnya Ustaz ini benar-benar satu Syawal. Nggak boleh dong ragu-ragu. Ya kan? Kita harus yakin dengan pendapat para ahli. Meskipun kemarin MUI sempat bikin kacau juga, ya kan, MUI pusat itu kan bilang tidak boleh menetapkan duluan Lebaran. Habis itu bilang yang sudah menetapkan tidak apa-apa, kita toleransi. Itu kan tidak kena gitu. Nah, kalau posisinya beliau itu menyampaikan sebagai Rois Suriah misalnya, oke. Tapi beliau mengatasnamakan MUI, langsung pimpinan pusat Muhammadiyah silaturahim ke MUI, tabayun. Habis itu keluar press release berikutnya. Jadi saya itu lebih kepada menghindari perdebatan di media sosial, Pak. Jadi saya bilang kalau yang yakin kayak kami puasa kemarin sudah mulai Rabu, maka Kamis itu sudah lengkap 30, Pak. Saya nggak mungkin puasa sampai 31 hari karena Ramadan itu bulan Hijriah itu cuma 30 atau 29. Maka kami cukupkan di Kamis, maka Jumat kami lebaran. Adapun yang kemarin puasa mulainya adalah Kamis, silahkan dicukupkan 30 hari, berarti Jumatnya masih puasa. Terus bagaimana Ustaz? Mana yang benar? Itu bukan masalah ranah benar atau salah, ya kan? Karena ada juga HTI, Kamis sudah lebaran, Pak. Ternyata ada lagi yang lebih duluan daripada Muhammadiyah, Kamis dia lebaran. Kenapa? Mereka menganut ru'yatul global. Ru'yah global itu salah satu sudut bumi sudah ada di Afghanistan sama di beberapa negara. Dia sudah mengatakan sudah kita nih satu bumi satu hilal, maka besok kita sudah lebaran. Itu teman-teman. Ya. Terus apakah kita menyalahkan? Oh salah kok tuh, puasamu berarti cuma 28 kurang 1. Kita tidak menyalahkan karena mereka mulainya juga Rabu. Berarti mereka mencukupkan Ramadannya di 29 hari. Kurang nggak? Enggak, 29. Yang mencukupkan 30 nggak kurang, juga pas. Ya kan, yang nggak boleh itu 28 atau 31. Simple ya. Jadi teknologi sudah maju. Kita tidak perlu membuka perdebatan kusir yang tidak ada habisnya, ikut keyakinan. Nah, dalam kaidah fikih ada disebutkan gini, Pak. Al-mu'minu ala hasabi i'tiqadihi. Seorang mukmin itu boleh mengikuti keyakinan yang dia yakini secara kuat. Oh, saya yakin Ustaz, Muhammadiyah itu penetapannya seperti ini. Saya yakin hari ini puas lebaran. Ya udah, ikut dengan yakinnya. Tapi kalau kita bilang saya ini masih ragu-ragu Ustaz, enggak apa-apa lah, saya ikut pemerintah. Tapi harus yakin. Yang nggak boleh sudah Jumat tidak puasa, baru sholatnya Sabtu, ragu-ragu, ya kan? Itu yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya sudah sholat Jumat sudah sholat, Sabtu mau kelipang-kelipang di masjid, lihat orang lagi sholat, mau dengarkan khutbah, silakan, nggak masalah, ya kan? Itu perkara-perkara sunnah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Oke, yang terakhir, ciri-ciri Syiah. Nah, yang paling mendasar ciri-ciri Syiah ini kan diantaranya mereka adalah yasubbu sahabah. Mereka ini banyak mencaci maki para sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu dicerca. Ya, kecuali Ali. Terus Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu juga dituduh sebagai orang yang berzina. Padahal itu tuduhan itu sudah dibersihkan dari langit. Ya. Nah, jadi di antara akidah mereka yang salah itu ya kita nih memandang bahwasanya penerus kepemimpinan Rasulullah adalah khalifah. 4 khalifah tadi itu ya, Khulafaur Rasyidun. Sedangkan mereka cuma terima 1. Nah, itu salah. Kemudian yang kedua, sebenarnya mereka ini perbedaannya pada usul akidah, Pak. Itu bahaya. Kalau kita perbedaan dalam masalah fikih tadi itu, ya kan, sholat subuh kunut enggak kunut, baca bismillah nyaring ataupun sir gitu, ataupun tadi itu perbedaan ketika menentukan awal bulan apa semua, itu tuh khilafiyah yang tidak terlalu berarti karena dia dalam masalah istihadiyah. Tapi kalau usul akidah, Pak, akidah yang berbeda itu fatal. Makanya teman-teman kami yang kuliah di Qum itu salah satu kota di Iran, itu mereka nggak ada yang berani makan sembelihan, Pak. Mereka bilang di Iran tuh hampir semua sembelihannya itu nggak halal. Oh, kok bisa? Karena mereka tidak menyembelih atas nama Allah, katanya. Jadi kayak mana kalian? Kalau kami mau makan ayam, kami beli ayam hidup, kami sembelih sendiri. Kalau kami mau makan daging-daging, kami harus hati-hati.
Gitu ya. Jadi karena apa? Daging yang disembelih di sini itu tidak dengan kriteria yang kita inginkan seperti di Indonesia. Itu bahasa mereka. Nah kan berarti kan ada penyimpangan. Ya meskipun Pak secara Tuhan mereka Tuhannya masih satu sama-sama kayak kita. Tapi ada penyimpangan-penyimpangan. Nah itu nanti biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menghisap ya kan. Kita nggak usah jadi panitia surga atau panitia neraka. Oh, kau nanti masuk neraka apa semua. Jangan ya. Yang punya kewenangan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melihat mereka ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya masih Allah, masih meyakini Nabi Muhammad ya kan. Kemudian mereka yang punya teknologi yang hebat, punya kekuatan persenjataan alutsista yang luar biasa yang menggetarkan musuh-musuh Allah ya. Maka kita doakan aja semoga mereka ini mendapatkan kemenangan. Karena tujuan kita ini kan Palestina, Pak. Kalau Palestina ini bisa dibebaskan berarti sudah mendekati akhir zaman begitu kan. Mana tahu Allah mau membebaskan Palestina dari tangan-tangan kaki mereka kan bisa saja. Ya kan tidak mesti harus dari orang-orang Sunni yang ahli ibadah misalnya yang merasa kita sudah paling soleh lah kan di dunia ini gitu kan. Bisa jadi Allah dari tangan-tangan mereka dan yang punya wewenang untuk memasukkan ke surga neraka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini jawaban saya untuk pertanyaan yang ketiga tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Cukup ya. Nah, kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.